Halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan update harga Baby Dots Coin untuk hari ini dan hari ini. Cukup menarik juga Baby Dots Coin ya, harganya masih stabil di area sini-sini aja dan mempertahankan harganya. Itu cukup lumayan bagus sih ya. Mempertahankan harganya dan berada di area EMA 50 dan EMA 200 ya guys ya. Dan masih di atas EMA 200 di time frame 4 jam, tapi di bawah EMA 50, tapi tidak terlalu signifikan sih untuk harganya. Untuk kemarin itu sudah ditembus ke bawah ya, dan terreject juga ke atas, terus mantul ke atas lagi, di reject lagi. Ini sangat pertempuran seller dan buyer ya, pertempuran luar biasa. Dan harganya naik lagi di atas EMA 50 dan EMA 200, lalu turun lagi ya, dan di reject lagi. Ini cukup menarik loh. Mau dibawa kemana nih harga ini? Juga mengikuti Bitcoin juga ya, karena ya Bitcoin mau dibawa kemana kita belum tahu harganya. Yang pasti Bitcoin belum ada waktu pump itu belum sih. Kalau untuk koreksi nggak tahu ini akhir koreksi atau bukan, atau sudah di titik bottom atau bukan, kurang tahu ya. Kalau untuk pump belum sih menurut saya, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya itu. Nah, di sini kita langsung aja kembali ke Baby Dots ya. Di sini terdapat shadow dan tail cukup panjang ya. Sellernya cukup kuat, seller tapi dimenangkan oleh buyer ya. Bayarnya juga cukup kuat ya, jadi ya menghasilkan tail seperti ini, shadow atau buntut. Nah, harganya untuk hari ini di kepala 15 dan sebentar lagi menyentuh kepala 16 ya. Ya sekitar segitu aja, sekitar kepala 14, kepala 16 ya, 17, sekitar itu aja mungkin ya untuk beberapa hari mungkin ke depan. Dan bisa aja nanti malam, nanti pagi ya, atau besok pas kalian nonton harganya sudah delosor juga bisa, atau malah pump juga bisa. Di sini juga ada gap ya, terdapat gap yang belum diisi juga di area-area sini ya, dan di sini ada sedikit dan di bawah juga ada. Nah, itu ada kemungkinan bisa naik ya, kemungkinan bisa turun di area gap itu ya. Kalau kalian yang belum tahu gap, silahkan buka Google apa itu gap ya, GAP tulisannya ya. Nanti kalian tahu lah, buka gambarnya nanti kalian sudah tahu, sudah dimengerti ya. Nah, ini kan di time frame 4 jam, kita di daily dan mingguan. Kita daily dulu ya. Untuk di time frame daily ini cukup bagus ya, tidak membuat lower low, lower high 2 kali. Mungkin nanti akan naik lagi, kemungkinan ya, akan mencoba ketiga kalinya membreakout area EMA 50 di sini ya, atau nanti di kepala 17 atau 16.9 ya. Itu guys, nanti bakal ketemunya di situ. Mungkin ya, kemungkinan akan mencoba membreakout. Kalau tidak bisa membreakout ya paling cuman menyentuh atau hampir menyentuh saja lalu turun ya. Kalau bisa membreakout ke area EMA 50 ke atas dan koreksi lagi, lalu break bullish ya, dan pump lagi di area kepala 21, yang artinya di EMA 200 bakal mencoba untuk di breakout lagi ya area EMA. Nah, itu di time frame 4 jam. Oh ya, di time frame ini di time frame 1 jam. Oh ya, untuk di time frame 4 jam saya lupa. Untuk di time frame 4 jam ini Baby Dots mempertahankan harganya ya guys ya, dan di situ EMA 50 dan EMA 200 ini dipertahankan, benar-benar dipertahankan ya, bull cross ya, dan ini tidak dead cross lagi ya. Jadi ini masih bertahan bull cross ya. Area EMA ini ya, garis EMA ini masih dipertahankan. Ini cukup menarik, cukup bagus juga. Dan ya kalaupun misalkan dump bisa-bisa aja, pump juga bisa-bisa aja. Yang pasti nanti kalian ceklah nanti titik resisten dan supportnya. Tapi sementara ini di area EMA ya, itu aja sih. Yang pasti area support dan resisten sekarang saya pakai area gap ya.
support di area sini, dan di atas nanti kalian gambar sendiri gapnya ya. Kalian mungkin cari tahu sendiri agar kalian nggak ketergantungan oleh technical analisa YouTuber lain atau temen atau channel ini atau dimanapun. Jadi nggak harus nonton YouTube, kalian sudah bisa irit kuota. Nah, time frame, kita lanjut ke time frame daily. Untuk di time frame daily seperti itu tadi ya guys ya. Dan di sini juga ada gap yang belum terisi ya. Mungkin ini di time frame 4 jam ya. Untuk daily ini belum terisi ya, di kepala 10 sampai kepala 12 ini ada gap cukup lumayan besar yang belum diisi. Kemungkinan nanti bisa turun lagi di kepala 11 dan 12 itu ya. Itu aja sih guys. Dan di sini ada tail dan shadow panjang, kemungkinan juga bakal diisi juga. Kemungkinan nanti bakal menutup area ini dan menyentuh EMA 200 ataupun bisa di breakout. Nah, itu ya. Jadi kemungkinan itu ada 2 skenario. Kalau kalian sering nonton video saya, pokoknya ada 2 skenario, pumpnya di area mana dan misalkan koreksi di area mana. Dan kalau untuk koreksi di time frame daily mungkin di area ini ya, kepala 11 dan 12. Kalau untuk pump ya di area kita gariskan jadi patokan itu adalah EMA 200 ya, itu guys. Nah, cukup jelas kan? Oke, kita lanjut di time frame mingguan. Mungkin sudah closing ya kemarin. Ini baru minggu. Bentar. Oh iya. Nah, ini iya sudah closing kan. Ini nah, untuk di time frame mingguan ini candle berikutnya itu membentuk tail yang panjang, bentuk yang panjang di arah atas. Ini berarti ada seller cukup banyak ya. Dan masih bertahan candlenya warna hijau, dan sekarang membuat candle lagi warnanya hijau, dan semoga aja bisa hijau dan tidak membuat tail seperti ini ya. Kalau kemungkinan bisa membuat tidak bisa membuat tail ini ya pasti naik lah. Yang pasti harganya bakal di mana lagi kalau bukan di area titik resisten sebelah sini ya. Aduh, bentar. Resisten sebelah sini ya. Nah, ini. Nah, itu guys. Kalau untuk di time frame mingguan ya di kepala 37. Wah, cukup jauh banget nih. Lumayan ini kalau scalp nih ya. Sekarang di 16 lah. Dua kali lipat ya. Nah, itu guys. Itu di time frame mingguan. Itu misalkan kalau naik ya targetnya di situ. Di situ dulu lah targetnya. Ya paling tidak breakout di area ini dulu. Area ya inilah, ini harus di breakout dulu. Nah, kalau untuk turun di time frame mingguan yang bakal turun menyentuh harga titik paling bottomnya di kepala 4 itu aja. Karena kepala 4 itu belum tersentuh ya. Paling bottom sendiri di kepala 4 itu belum tersentuh. Nah, jadi yang harus diperhatikan, yang perlu hati-hati di kepala 4 belum tersentuh kalau untuk di time frame mingguan. Kalau misalkan DAM seperti itu di kepala 4, kalau misalkan PAM sudah bisa breakout, target selanjutnya di kepala 37. Nah, itu cukup lumayan kan, 2 kali lipat dari harga sekarang. Kalaupun DAM harganya di kepala 4 itu minusnya berapa persen ya? Cukup lumayan sih, bentar. Kayaknya cukup lumayan deh. Minusnya 70% sendiri ya guys ya. Itu cukup lumayan kalau naik dari sekarang ini sampai sini. 100% lebih ya kalau naik gitu. Nah, jadi kalian harus hitung sendiri misalkan. Ya, hitunglah kalian. Tapi misalkan harganya drop sampai di sini kalian cut loss, itu mungkin sangat rugi sih. Tunggu dulu aja, mungkin kalau misalkan loss banyak ya sudah, jangan di cut loss dulu sih menurut saya, karena ini adalah titik harga bottom, kemungkinan saja bisa naik ya, ada pantulan ke atas, mungkin bisa pasang cut lossnya lebih di bawahnya ya, karena lossnya sudah banyak ya, sudah banyak sih sekalian guys. Lah itu ya. Nah, kalau untuk TP ya di area ini. Nah, itu aja sih. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan buat kalian untuk baby dots ya. Mungkin hari Minggu saya tidak upload, ini hari Senin, besok kalian nonton mungkin harganya sudah berubah ya.
semoga aja sih ya, semoga aja, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Nah, untuk di time frame 1 jam masih melawan ya, mau break out area EMA 50 ini, mau di breakout lagi, gagal ya. Di breakout ini mau mencoba breakout lagi ya. Di sini sudah breakout ya, pump dan di breakdown ya. Terus di sini mencoba untuk breakout lagi ya. Itu guys. Jadi nggak usah ribet-ribet, cuman kita lihat chartnya aja sudah kelihatan ya. Ini mau kemana? Ini mau mencoba breakout. Kalau berhasil breakout dia seperti ini contohnya. Nah, gitu. Itu sih. Nah, sekian dulu guys. Sampai di sini dulu videonya. Besok mungkin bakal saya update lagi ya. See you. Bye.